Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juan Dito Rajendra Wuratolo dengan NIM D400-20105 dari kelas Otomasi Industri dan PLC kelas B. Di video ini saya akan menjelaskan tentang alur atau sistem dari sebuah lampu lalu lintas di empat arah atau perempatan. Sebelumnya kita ke ladder diagramnya dulu. Untuk ladder diagram, saya membuat dua inputan utama, yaitu untuk set dan juga reset. Yang mana untuk PB1 atau push button 1 itu adalah untuk menyalakan dari sistem lampu lalu lintasnya ini. Lalu selanjutnya untuk push button reset adalah untuk menstop atau menghentikan dari sistem lalu lintas ini. Oke, selanjutnya di sini berfokus pada penggunaan timer dan juga beberapa kontak bantu. Untuk durasi dari nyalanya lampu hijau itu selama 10 detik, yang mana kita menggunakan timer dengan untuk format waktunya adalah hashtag 100, yaitu untuk 10 detik. Dan selanjutnya untuk lampu kuningnya itu akan menyala selama 5 detik. Untuk lampu merahnya itu untuk lampu merahnya itu saya menggunakan logika dari masing-masing lampu lalu lintas. Jadi sederhananya untuk satu arah atau satu lalu lintas itu menggunakan dua buah timer, yaitu untuk mengatur durasi on dari lampu hijau dan juga lampu kuning. Begitu juga dengan jalur 2, 3, dan 4, sehingga kita memiliki 8 timer. Oke, selanjutnya di sini adalah ladder diagram atau ekspresi boolean atau ekspresi logika dari sebuah sistem lampu lalu lintas. Yang pertama di sini ada label 1, 2, 3, dan 4. Itu menandakan untuk bagian arah atau bagian jalur dari perempatannya. Untuk 1 untuk jalur pertama, 2 untuk jalur kedua, 3 untuk jalur ketiga, dan 4 untuk jalur keempat. Dan masing-masing jalur memiliki 3 lampu, yaitu hijau, kuning, dan merah. Seperti itu. Mungkin untuk singkatnya, dari masing-masing kinerja lampunya. Untuk yang hijau itu di-trigger atau dikoneksikan itu ketika sistem pertama menyala untuk perempatan untuk jalur yang pertama. Selanjutnya, untuk meng-off-kan atau menonaktifkan dari lampu hijau tersebut itu menggunakan sebuah timer yang mana durasinya adalah 10 detik dengan menggunakan kontak NC, sehingga ketika timernya pada posisi on, maka kontak NC-nya di sini berubah menjadi berlogika 0. Selanjutnya, untuk kuning itu memiliki ekspresi boolean ketika ketika timer untuk mengatur durasi waktu lampu hijau bernilai high, maka untuk lampu kuning di jalur yang sama akan menyala. Dan selanjutnya itu akan men-trigger waktu atau durasi nyalanya lampu kuning tersebut menggunakan timer yang kedua. Di sini untuk contohnya dengan alamat 01 dengan durasi 5 detik. Dan selanjutnya untuk lampu merah itu berlogika dasarnya adalah ketika kedua lampu hijau dan kuning itu menyala, maka lampu merah itu akan mati. Sehingga ketika hijau dan kuning ini tadi menyala, untuk lampu merah itu akan mati. Tetapi posisi itu akan berbeda pada jalur-jalur lainnya selain jalur utama. Yaitu untuk yang jalur kedua, ketika posisi dari lampu hijau dan kuning di jalur kedua itu oh, maka untuk lampu merah di jalur tersebut akan menyala. Begitu juga untuk jalur ke-3 dan juga ke-4.
semuanya memiliki ekspresi boolean atau logika yang sama. Selanjutnya, untuk yang hijau, di sini saya membuat sebuah interlock secara manual, yaitu untuk mengunci dari keadaan lampu hijau tersebut agar tidak terpengaruh oleh inputan trigger sebelumnya. Karena lampu hijau itu akan menyala ketika timer dari nyalanya lampu kuning itu bernilai high, seperti itu. Sehingga untuk urutan timernya akan rapih. Mungkin untuk simulasinya di sini saya menggunakan CX Designer. Di sini saya membuat sebuah desain dari penggambaran sebuah lampu lalu lintas menggunakan aplikasi CX Designer yang merupakan juga dari aplikasi Omron. Yang pertama sebelah kiri ini untuk jalur pertama, lalu kedua sebelahnya, ketiga, dan keempat. Untuk lampu, mohon maaf, untuk button on adalah untuk menyalakan sistem, sedangkan untuk button off adalah untuk menonaktifkan sistem yang sedang berjalan. Ini merupakan desain sederhana agar ekspresi atau sistem yang kita buat dapat dilihat secara mudah. Untuk apply-nya, kita klik di bagian tes ini, lalu pilih Connect to CX Simulator. Ini akan langsung terhubung dengan aplikasi CX Programmer yang sedang kita buka. Lalu klik Start, kita tunggu sebentar sampai pop dari tab desainnya muncul. Baik, ini merupakan pop-up atau tampilan dari desain sebuah CX Designer. Dan di sini juga ada ekspresi boolean yang dapat kita analisa. Selanjutnya, saya akan menekan push button on agar sistem dapat berjalan. Oke, sistem dapat berjalan. Di sini terlihat ketika lampu hijau menyala, maka ketiga lampu dari jalur yang berbeda akan merah. Begitu juga dengan kuning, sama detik nyalanya. Ketika sudah 5 detik, maka lampu merah di jalur pertama akan menyala dan berganti ke jalur selanjutnya untuk hijau. Lalu kuning lagi, dan merah, lanjut ke hijau. Seperti itu. Jadi untuk alur sebuah lampu lalu lintas sederhana seperti ini. Nah, untuk yang pertama tadi kita menggunakan button on untuk menyalakan sebuah sistem, maka selanjutnya kita akan mencoba untuk button off untuk menghentikan sistem secara paksa. Kita klik button off, ya, maka sistem akan berhenti berjalan. Baik, mungkin itu saja untuk penjelasan dari tugas pertama ini untuk mata kuliah Otomasi Industri Komunikasi. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.